Kisah Nabi Saleh alaihissalam, asal-usul dan kaum Samud. Setelah masa Nabi Hud alaihissalam yang diutus kepada kaum Ad, muncul suatu bangsa kuat bernama kaum Samud. Mereka tinggal di kawasan yang kini dikenal sebagai Al-Hijr, antara Madinah dan Syam, Suriah bagian selatan, di daerah berbukit batu yang sangat indah. Kaum ini dikenal mahir memahat gunung-gunung menjadi rumah. Allah berfirman, "Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 149. Kaum Samud hidup makmur. Tanah mereka subur, air melimpah, hewan ternak gemuk. Namun, mereka menyembah berhala seperti Wad, Suwa, Yahuds, Ya'uq, dan Nasr. Mereka meyakini berhala itu bisa memberi rezeki dan perlindungan. Allah memilih seorang lelaki soleh dari kaum mereka sendiri, bernama Saleh bin Ubaid bin Asif bin Samud. Ia dikenal cerdas, jujur, dan dicintai sebelum diangkat menjadi nabi. Namun setelah Allah utus dia dengan risalah tauhid, sebagian besar kaumnya menolak. Saleh berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan bagimu selain Dia. Sungguh telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu." Quran Surat Al-A'raf ayat 73. Beliau mengingatkan mereka agar meninggalkan berhala dan bersyukur kepada Allah yang telah memberi kenikmatan. Sebagian kecil beriman, namun kebanyakan menentang. Para pemuka kaum Samud berkata, "Hai Saleh, sesungguhnya kamu dahulu di antara kami orang yang kami harapkan menjadi pemimpin. Apakah kamu melarang kami menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami?" Quran Surat Hud ayat 62. Mereka mengejek dan meremehkan Nabi Saleh, bahkan menuduhnya gila. Namun beliau tetap sabar dan terus menyeru mereka dengan lemah lembut. Ketika mereka tetap keras kepala, mereka berkata dengan sombong, "Wahai Saleh, datangkan kepada kami mukjizat jika kamu benar-benar termasuk orang-orang yang benar." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 154. Maka dengan izin Allah, Saleh menunjuk ke sebuah batu besar di lereng gunung. Tiba-tiba keluar seekor unta betina yang sangat besar dari batu itu. Lahir langsung dari batu. Itulah Naqatullah, unta betina Allah. Mukjizat nyata bagi mereka. Nabi Saleh berkata, "Inilah unta betina dari Allah menjadi tanda bagimu. Maka biarkanlah ia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya sedikit pun, karena jika kamu mengganggunya, kamu akan ditimpa azab yang dekat." Quran Surat Hud ayat 64. Unta itu minum dari sumur kaum Samud setiap 2 hari sekali, dan pada hari itu tidak boleh ada ternak lain yang minum. Sebagai gantinya, pada hari berikutnya air itu untuk hewan-hewan kaum Samud, dan unta betina tidak minum. Mereka setuju pada awalnya. Unta itu hidup di antara mereka, tenang dan membawa berkah. Susu dari unta itu bisa diminum banyak orang, sangat melimpah dan lezat. Kaum Samud merencanakan kejahatan, namun hati mereka semakin keras. Para pemuka kafir merasa terganggu karena banyak orang mulai terpesona pada tanda Allah itu. Akhirnya, mereka merencanakan untuk membunuh unta tersebut. Dalam Al-Quran disebutkan, maka mereka memanggil kawannya, lalu ia menangkap unta itu dan menyembelihnya. Quran Surat Al-Qamar ayat 29. Orang yang menyembelihnya adalah seorang laki-laki paling kejam di antara mereka, bernama Qidar bin Salif. Atas dorongan pemimpin-pemimpin kafir, unta itu disembelih dan anaknya juga dibunuh. Nabi Saleh menangis dan memberi peringatan. Saat mendengar kabar itu, Nabi Saleh sangat sedih. Beliau berkata, "Bersukarialah kamu di rumahmu selama 3 hari. Itu janji yang tidak dapat didustakan." Quran Surat Hud ayat 65. 3 hari adalah tenggang waktu terakhir bagi mereka untuk bertaubat. Namun mereka malah menantang, menertawakan, bahkan merencanakan membunuh Nabi Saleh. Mereka berkata, "Ayo kita bunuh Saleh dan keluarganya di malam hari. Lalu kita katakan kepada keluarganya bahwa kita tidak tahu apa-apa." Tapi Allah membalas rencana mereka dengan rencana yang lebih sempurna. Datangnya azab. Pada hari pertama setelah penyembelihan unta, wajah mereka berubah menjadi kuning. Hari kedua menjadi merah. Hari ketiga menjadi hitam pekat. Tanda azab sudah dekat. Setelah
Setelah 3 hari terdengar suara ledakan keras, sayhah dari langit. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguncang. Lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 78. Terjemahan ayat ini menggunakan kata gempa, ar-rajfah, sebagai penyebab. Nabi Saleh dan orang beriman selamat. Nabi Saleh dan orang-orang beriman telah meninggalkan tempat itu sebelumnya, menyelamatkan diri sesuai perintah Allah. Beliau berkata kepada kaumnya setelah azab menimpa, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan kepadamu pesan Tuhanku, dan aku telah menasihatimu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat." Quran Surat Al-A'raf ayat 79. Setelah peristiwa itu, Nabi Saleh dan pengikutnya tinggal di daerah lain, beribadah dan berdakwah hingga wafat dalam keadaan mulia. Ada yang meriwayatkan beliau meninggal di Hadramaut, Yaman, namun Allah lebih mengetahui. Pelajaran dari kisah Nabi Saleh alaihi salam. 1. Jangan sombong terhadap nikmat Allah. Kekayaan dan keindahan negeri Tsamud tak menyelamatkan mereka dari azab. 2. Mukjizat tidak bermanfaat bagi hati yang keras. Unta betina nyata dari batu pun tak membuat mereka beriman. 3. Kesabaran dan kasih sayang para nabi. Saleh tidak membalas kebencian dengan marah, tapi dengan nasihat lembut. 4. Azab Allah pasti datang bagi yang durhaka, tetapi keselamatan selalu dijanjikan bagi yang beriman. Kisah Nabi Saleh alaihi salam adalah pengingat bahwa kemajuan dan kekuatan tanpa iman akan berakhir dengan kehancuran. Kaum Tsamud pernah berjaya, namun lenyap hanya karena kesombongan mereka menolak kebenaran. Allah meninggalkan bekas peninggalan mereka di Al-Hijr Madain Saleh sebagai pelajaran bagi umat setelahnya. Dan sesungguhnya, bekas-bekas itu masih tetap terdapat sampai sekarang bagi kaum yang beriman. Quran Surat Al-Hijr ayat 82.